Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Arzelia Putri dengan NPM 2313041074. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran mikro pada keterampilan 2, yaitu keterampilan menjelaskan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar anak-anak? Sehat gak? Alhamdulillah. Ibu. Ya, udah pada makan siang? Sudah. Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapa di sini ketua kelasnya? Baik, Najwa, silakan dipimpin doa teman-temannya ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Najwa. Hari ini hadir semua kan ya? Hadir, Ibu. Ibu. Alhamdulillah, jadi tidak ada yang sakit atau berhalangan untuk mengikuti pertemuan hari ini ya. Iya, jadi sebelumnya. Baik. Jadi untuk pertemuan mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kalian tahu apa yang akan dipelajari? Ibu. Baik, Andira. Hari ini kita akan mempelajari tentang aspek Ibu. Nah, betul. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa itu teks rekam. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat juga apa yang sudah kita pelajari? Ibu. Baik, Andira lagi. Untuk pertama kita itu belajar tentang mempraktikkan prosedur menulis esai. Baik, betul sekali ini Kak Hadira, bahwa kalau kemarin kita itu sudah mempelajari bagaimana cara menulis esai. Kita sudah mempelajari langkah-langkah menulis esai, dari mulai riset, lalu menemukan rujukan, lalu yang ketiga itu kita bisa membuat outline, lalu yang terakhir kita bisa langsung menulis esai berdasarkan apa yang sudah kita cari seperti riset, menemukan rujukan, dan membuat outline atau kerangka besar dalam penulisan esai. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai teks rekam. Nah, baik, jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari apa itu teks rekam. Nah, pertemuan hari ini kita akan memfokuskan bagaimana memahami sebuah informasi dalam teks rekam. Ada yang tahu ini siapa? Jehiyun. Yang mana yang Jehiyun? Yang kiri. Yang Jemin? Yang kanan. Ada selain Jehiyun dan Jemin, adakah yang memiliki idola lain lagi? Saya Ibu Jeno. Ada lagi? Enggak boleh idola. Ini hari katanya Bu. Hari siapa Ibu? Nah, baik. Dalam salindia tersebut sudah terdapat dua idola kalian nih, satu idola Ira dan satu lagi idola Najwa. Nah, coba Najwa dan Ira bayangkan, kalau kalian suatu saat bertemu dengan idola kalian yang ada di Salibia, lalu kalian melakukan sesuatu yang menyenangkan dan seru. Nah, kalian akan menceritakan kepada orang-orang atau tidak? Iya. Pamer di sosmed. Teman-teman.
Dengan cara kalian menceritakan kepada orang-orang atas pengalaman yang sudah kalian alami, itu yang dinamakan oleh text record. Bisa dipahami? Bisa ibu. Jadi text record itu merupakan, jadi text record itu merupakan teks cerita ulang yang kalian ceritakan kepada orang lain dengan menceritakan suatu pengalaman yang pernah kalian alami. Nah, tujuan dari text record sendiri itu adalah untuk memberikan informasi atau bisa juga menghibur orang lain atas cerita yang kalian ungkapkan kepada mereka. Nah, dalam text record sendiri itu terbagi menjadi berapa? Dua. Yang satu apa? Text record faktual. Lalu yang kedua, Text record pribadi. baik, jadi untuk text record faktual itu merupakan sebuah teks atau penceritaan ulang yang mengandung suatu kejadian nyata. Semisal kalian melihat burung jatuh, nah itu kan kejadian nyata yang kalian lihat gitu, yang kalian alami. Nah itu sesuatu yang bisa kalian ceritakan kepada orang lain. Misal, aku tadi melihat burung jatuh dari pohon pinus. Nah itu merupakan jenis text record yang berjeniskan pada faktual. Nah untuk yang kedua itu text record pribadi. Nah text record pribadi itu mengandung suatu pengalaman pribadi kalian. Yang kalian ceritakan kepada orang lain. Misal kalian habis makan katsu, kalian habis minum es teh. Nah itu kan suatu pengalaman pribadi yang kalian alami sendiri. Adel, mohon jangan tidur ya. Baik ibu. Baik, mohon disimak dengan baik-baik. Nah, karena materi sudah selesai semua, adakah yang ingin ditanya anak-anak? Sudah paham semua? Sudah. Coba ibu mau minta pendapat pribadi kalian. Apa itu text record? Dimulai dari Adel. Jadi teks record itu teks yang menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang telah dialami oleh seseorang. Baik, untuk Najwa, Jadi teks record itu adalah teks yang berisi kejadian apa? Ibu. Putri, teks record itu merupakan teks yang berisi pengalaman dari masa lalu. Kira? Teks record itu adalah teks yang berisi dari kejadian dan peristiwa yang ada di masa lalu yang pernah kita alami. Baik, jadi sudah paham semua ya, bahwa teks record itu merupakan suatu teks yang menceritakan ulang apa yang sudah kita alami melalui pengalaman nyata atau seperti jenis faktual tadi, itu kejadian nyata yang kita lihat atau kita rasakan, kita alami. Nah itu merupakan text record. Nah untuk itu ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah dalam satu kelompok itu terdapat 2 orang, jadi berpasangan. Nah dalam satu kelompok yang berpasangan itu ibu mau kalian saling menceritakan satu sama lain pengalaman yang pernah kalian alami. Bebas pengalaman apa saja yang pernah kalian alami, baik itu senang, sedih, marah, atau bahagia, pokoknya bebas. Yang penting pengalaman yang pernah kalian alami itu. Paham? Paham, Ibu. Nah setelah itu kalian itu kan menceritakan pengalaman masing-masing ya dalam satu kelompok itu. Nah setelah kalian menceritakan pengalaman dengan teman kelompok itu, satu teman kelompoknya
menulis, sedangkan satu lagi itu menceritakan. Paham? Lalu itu berganti peran, yang satu menulis, yang satu menceritakan. Bu, jadi kita nulis ceritanya kan kita. Ya betul. Jadi kalian itu menulis cerita atau pengalaman yang diceritakan oleh teman kalian. Baik, paham? Baik, bisa dikerjakan ya anak-anak. Mulai dari sekarang dan Ibu tunggu selama 15 menit. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ibu ya, Nak. Sudah paham semua kan ya? Sudah. Baik. Silakan. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak ada yang jujur. Cerita apa kejadian? Jadi ya cerita itu Bu, kemarin saya ini habis jalan-jalan Bu sama keluarga. Bisa ditulis ya di dalam. Apakah ada kesulitan Najwa dan Adel? Tidak Ibu. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Waktu tersisa 5 menit lagi ya. Baik, apakah sudah semua anak-anak? Sudah Ibu. Oke, jadi karena waktu kita sudah mau habis, untuk tugas kalian itu bisa kalian bawa pulang rumah untuk kalian pelajari. Nah, minggu selanjutnya, kelas selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian tulis. Dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa ya Bu? Baik. Jadi karena pembelajaran pada hari ini sudah hampir selesai, Ibu mau dong meminta kalian untuk memberikan kesimpulan atau refleksi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu? Putri mau mencoba? Baik Ibu. Baik, silakan Putri. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran materi text record pada hari ini yaitu text record sendiri itu disebut dengan kita ulang atau teks yang berisi dengan pengalaman masa lalu atau masa lampau Ibu. Lalu jenis text record itu ada dua, yang pertama text record faktual dan text record pribadi. Iya Ibu, itu kesimpulan yang dapat saya berikan pada materi hari ini Bu. Di baru sekali ya refleksi Putri barusan. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah mempelajari apa itu text record. Nah, untuk text record sendiri merupakan suatu teks atau penceritaan ulang atas pengalaman yang sudah pernah kita alami, lalu kita ceritakan kembali dengan orang lain atau dalam bentuk tulisan seperti yang sudah kalian kerjakan pada hari ini. Jadi untuk pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup Ibu.
Nah, baik, jadi karena pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai, jadi Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah tindakan, dan Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan hikmat dan serius. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, ada yang tahu kita akan pelajari apa? Tidak tahu ya? Baik, Andira. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang membedakan fakta, opini, dan asumsi. Baik, betul sekali. Jadi untuk pekan depan kita akan mempelajari cara membedakan antara fakta, asumsi, dan opini. Jadi untuk anak-anak yang lain bisa dipelajari ya atas materi tersebut. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, untuk ketua kelas dimohon untuk dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa Ibu mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah tindakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Kalian di sini ada pelajaran lain lagi? Ada Ibu. Apa itu? Matematika. Semangat ya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu dulu ya. Iya Ibu. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Mutia Artelia dengan NPM 2313041018. Di sini saya sebagai observasi lisan dari calon guru Dea Arzelia Putri, NPM 2313041074, tanggal 9 Oktober 2025, waktu pukul 13.30. Topik: memahami informasi dalam teks rekon. Semester 5, pembelajaran mikro. Yang pertama, kejelasan. Yang pertama, guru menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka itu guru tidak menggunakan kalimat yang terbelit-belit. Yang kedua, guru menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, guru memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Yang keempat, guru menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dan penjelasannya. Yang kelima, contoh yang digunakan guru sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Pengorganisasian. Yang keenam, guru menunjukkan dengan jelas pada pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Guru memberikan ikhtisar butir-butir yang penting baik selama pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Yang kedelapan, guru mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal yang penting dalam penjelasannya. Yang kesembilan, butir-butir penting dalam penjelasan diberikan tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain atau menyebutkan 1.1 seperti 1, 2, dan seterusnya. Yang ke-10, penekanan yang berbeda diberikan pula dengan mimik isyarat ataupun dengan gerakan selama pembelajaran berlangsung. Yang ke-11, pemberian tekanan juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi atau benda sebenarnya. Pada balikan, yang ke-12, guru mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman minat atau sikap siswa tentang relevansi atau kegunaan penjelasan tersebut. Yang ke-13, guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan itu. Baik, itu saja observasi lisan yang dapat saya sampaikan.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.